Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua para penonton. Ya, baru penonton udah kayak lagu dangdut. Ya, balik lagi sama saya Zara Farida. Di video kali ini saya akan menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mikro tahap 3. Oke. Nah, dimana tugasnya itu saya harus menonton 2 video teman saya tentang pembelajaran mikro, pastinya mikro teaching. Mereka melakukan mikro teaching dan saya melakukan penilaian terhadap dua video teman saya ini, atau 2 praktikan. Yang pertama terhadap video Widiawati maksudnya. Nah, di video Widiawati ini pembukaan secara keseluruhan saya akan kasih nilai 8,5. Kenapa? Sebenarnya banyak catatan-catatannya, cuma yang saya ambil dari keseluruhan itu poin pentingnya di mana saat Widiawati melakukan motivasi. Di situ saya rasa terlalu bertele-tele dan tidak menuju tujuan. Si praktikan ini ingin menyampaikan motivasi yang seperti apa gitu. Apakah motivasi agar si anak-anak percaya diri, apakah motivasi agar anak-anak lebih giat belajar, atau motivasi anak-anak harus merasa yakin terhadap apa yang mereka mimpikan gitu. Tetapi di sini praktikan terlalu bertele-tele dan banyak mengulang kata yang sama. Saya rasa itu note yang cukup atau catatan yang cukup berpengaruh ya. Karena di bagian situ saya sendiri pun merasa sedikit suntuk atau bosan karena terlalu banyak basa-basi seperti itu. Nah, namun setelah basa-basi tersebut, Widiawati ini praktikan ini dapat mengatasinya dengan memberikan ice breaking yang membuat mungkin siswa menjadi lebih segar lagi atau lebih fresh setelah itu. Nah, notnya juga praktikan terkadang menghadap itu tidak sesuai dengan siswa atau menghadapnya agak serong. Jadi mungkin siswa yang sebelah sana, cuma kita sebagai guru atau nanti sebagai praktikan micro teaching harus memperhatikan siswa secara menyeluruh, jangan hanya ke bagian sebelah sana. Itu aja sih di pembukaan. Nah, untuk kegiatan inti itu 8,6. Kenapa? Sebenarnya ini juga bisa dijadikan evaluasi buat kita semua, terutama buat saya selaku teman sebaya sejawatnya yang juga akan melaksanakan micro teaching sesama yang akan menjadi guru gitu. Dimana ketika kita mengambil bagian maharoh kalam atau takbiru syafawi, bagaimana suasana agar lebih hidup, tidak membuat anak-anak itu suntuk gitu, sehingga tidak menyebabkan siswa suntuk dan kantuk. Misalnya kita menggunakan metode ambil peran, di mana anak-anak yang mengambil peran untuk memperagakan hiwar tanpa kita praktikkan terlebih dahulu. Mereka mengamati sebuah video, di mana mereka setelah mengamati mereka mencoba gitu, atau intinya di mana si siswa ini lebih aktif. Tadi itu di video praktikan yang saya tonton mungkin masih kurang aktif ya siswanya seperti itu. Namun secara kepekaan sosial, praktikan ini kepekaan sosial dan kepribadian sangat aktif. Maksudnya sudah sangat bagus, karena praktikan sangat mengawasi dan mengontrol para siswa. Nah, pengelolaan kelas ini yang masih kurang efektif, di mana praktikan juga menyebutkan ayo ada yang tidur. Seharusnya dikala memang pembelajaran itu asik atau pembelajaran itu efektif, maka tidak menyebabkan siswanya ini tidur gitu. Sebisa mungkin kita sebagai guru dan calon guru harus mengelola kelas secara efektif, di mana siswa tidak ada yang tidur, tidak ada yang suntuk, tidak ada yang merasakan kantuk ya, seperti itu. Penggunaan media pun masih sangat
terbatas ya, minim. Namun saya sangat suka ketika menutup pembelajaran. Maka dari itu saya memberi nilai kepraktikan Widyawati ini 9, dimana sudah mencakup mereview materi, refleksi diri, serta menyampaikan materi yang akan disampaikan atau tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, secara keseluruhan saya sangat menyukai bagian penutup, di mana si praktikan tetap memberi masukan dan semangat seperti itu. Nah, lalu ke praktikan selanjutnya yakni Amalia Nur Hasanah. Secara pembukaan 8,6. Kenapa? Ada review materi sebelumnya, sangat jelas mereview di materi tema pertama, karena si praktikan dapat tema kedua. Nah, sama halnya dengan praktikan yang sudah saya kasih beri penilaian, sama dimotivasi ya. Ketika dimotivasi, seharusnya si praktikan ini tidak bertanya atau tidak menggunakan kata-kata yang apakah kira-kira video yang kalian tonton ini dapat termotivasi atau enggak ya gitu. Seakan-akan video yang akan ditonton ini masih diragukan dapat memotivasi atau tidak. Seharusnya kita sebagai praktikan atau sebagai guru yakin bahwa video yang akan kita tayangkan kepada siswa dapat membuat mereka termotivasi. Seperti itu. Karena kalau kitanya saja ragu gitu sebagai praktikan ketika memberikan video, maka yang timbul siswa pun akan demikian gitu, akan merasakan gurunya pun masih bertanya-tanya ini video termotivasi nggak gitu. Itu aja sih catatan untuk praktikan yang kedua ya, Amalia Nur Hasanah. Untuk kegiatan inti sudah sangat baik ya, dimana mengambil Fahmul Masmu. Bagian Fahmul Masmu saya memberikan nilai keseluruhan itu 8,8, sudah mencakup semua kriteria. Anak-anak juga lebih aktif dari praktikan yang pertama. Namun kalau memang langkah awal mengamati, baiknya siswa mengamati terlebih dahulu secara keseluruhan, lalu sesuai dengan urutan discovery learning yang praktikan tersebut pakai gitu. Penutup pun sama 9 nilainya. Jadi intinya 2 praktikan ini saya sangat catatan besar ketika dimotivasi, itu saja. Untuk kegiatan inti mungkin bisa lebih dibuat lebih aktif siswa-siswanya, atau dengan kalau yang Fahmul Qiraah Takbiru Syafawi dengan bermain peran, atau dengan flashcard yang dimana mereka harus membacakan hiwar tersebut. Lalu di Fahmul Masmu, entah anak-anaknya hanya mendengar gambarnya guru yang ya sebisa-bisanya kita sebagai calon guru aja sih, seperti itu apalagi kan sekarang sedang masih masa pandemi ya, dan saya juga mendengar berita bahwasanya pembelajaran tidak diperbolehkan tatap muka. Sebisa mungkin kita menggunakan media-media yang memang benar-benar tidak membuat kantuk si siswa itu. Tantangan bagi seluruh guru-guru, dosen-dosen pun sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dua-duanya ini masuk kategori sangat bagus. Saya belum menjumlahkan secara keseluruhan, namun bila dinilai sepertinya dapat rata-rata itu 9 atau 8,9 lah ya. Itu udah masuk kategori sangat bagus. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.